Selamat sore dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore hari ini dari anggota Komisi 3 DPR RI yang menilai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun memiliki peran penting dalam membela hak dan kepentingan negara dalam sengketa perdata dan tata usaha negara. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mendorong Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun untuk memperkuat perannya sebagai jaksa pengacara negara dalam memberikan nasihat hukum khususnya terhadap badan usaha milik daerah. Menurut Rudianto, Jamdatun memiliki peran penting dalam membela hak dan kepentingan negara dalam sengketa perdata dan tata usaha negara. Oleh karena itu, Jamdatun perlu menerbitkan regulasi yang menegaskan bahwa institusi negara harus didampingi oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Harus ada semacam ketegasan. Kalau kemudian daerah tersebut atau badan usaha milik daerah tersebut sudah didampingi kepentingan hukumnya oleh jaksa pengacara negara, maka ketika dia memberi rekomendasi tidak perlu lagi diutak-atik atau diusut. Itu harapan kita supaya ada teman-teman di daerah penyelenggara negara ini merasa dilindungi. Ya, jangan karena berganti orang kemudian berproses hukum misalkan. Ini yang banyak dicurhati oleh kawan-kawan di daerah. Jaksa pengacara negara ini menjadi garda terdepan. Yang garda terdepan membela kepentingan negara atau kepentingan pemerintah. Karena dia bertindak untuk dan atas nama pemerintah atau negara. Lebih lanjut, Rudianto Lalo berharap Jamdatun dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, serta aktif dalam melakukan sosialisasi dan kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat peran jaksa pengacara negara. Andini dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait banyaknya kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis, Komisi 9 DPR RI mendorong peningkatan tracing atau pelacakan untuk mengidentifikasi sumber keracunan dan mencegah penyebaran lebih luas. Terkait kasus dugaan keracunan MBG massal di beberapa daerah tanah air, anggota Komisi 9 DPR RI Neti mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan investigasi terhadap standar keamanan pangan, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan pada program MBG. Banyaknya kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis, Komisi 9 DPR RI mendorong peningkatan tracing atau pelacakan untuk mengidentifikasi sumber keracunan, mencegah penyebaran lebih luas, dan memastikan keamanan pangan dalam program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo. Badan Gizi Nasional ini melakukan tracing, ya. Jadi jika ada laporan tentang kasus-kasus di berbagai daerah, maka yang harus dilakukan adalah upaya untuk melakukan tracing, ya. Apakah hanya 1 atau 2 atau 19 orang atau 100 orang, ya. Dan tracing ini juga harus dilakukan ke pusat pengolahan makanannya, yaitu di SPPG, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizinya. Seperti apa aspek kebersihannya, seperti apa pengolahannya, seperti apa pengelolanya, seperti itu. Jadi kan ada aspek bahan pokoknya atau bahan makanannya, kemudian penyiapannya, pengolahannya, pendistribusiannya. Ya itu kan semuanya harus dicek ya dengan melakukan tracing. Sementara itu, Neti juga meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, menstandarkan penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana. Rifki dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, menanggapi terkait isu Wakil Panglima TNI, anggota Komisi 1 DPR RI Syamsur Rizal menyebut Wakil TNI akan diadakan apabila ada kebutuhan dari institusi TNI atau Panglima. Anggota Komisi 1 DPR RI Syamsur Rizal menanggapi isu Wakil Panglima TNI yang kembali mencuat. Menurutnya, Wakil Panglima akan diadakan apabila ada kebutuhan dari institusi TNI atau Panglima. Syamsu juga menyoroti masih banyak peran dan jabatan di TNI yang masih bisa mengcover tugas-tugas dari seorang panglima
sehingga keberadaan Wakil Panglima TNI jangan sampai hanya sekedar bagi-bagi jabatan. Isu mengenai Wakil Panglima TNI kembali diperbincangkan, terutama pasca Panglima TNI menyebut keorganisasian TNI dimungkinkan oleh aturan untuk mengisi jabatan Wakil Panglima TNI pada rapat dengan Komisi 1 DPR RI beberapa waktu lalu. Tidak wajib karena ada beberapa jabatan ya yang bisa mengcover tugas-tugas dari seorang panglima. Ada Kasum misalnya, atau ada entitas yang lain. Tetapi kalau dianggap penting, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau sarannya kita itu adalah jangan terkesan hanya sekadar untuk bagi-bagi bintang lah, bagi-bagi jabatan. Tapi kalau memang dibutuhkan, ada kajian yang membutuhkan atau ada delegation of authority kepada yang bersangkutan untuk para jabatan itu tidak masalah. Tapi itu yang penting dijelaskan kepada publik bahwa posisi ini menjadi posisi yang penting, sangat strategis dan dibutuhkan untuk menunjang kinerja koordinasi di Panglima. Syamsu menambahkan, jika memang Wakil Panglima dianggap penting, maka harus ada penjelasan ke publik bahwa posisi ini menjadi penting, sangat strategis, dan dibutuhkan untuk menunjang kinerja koordinasi di Panglima. Dari Maluku, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, meski persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah mencapai 90%, namun masih ada sejumlah persoalan mulai dari keterbatasan fasilitas hingga adanya proyek asrama haji yang mangkrak. DPR RI mendesak Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji segera mencari solusi mengingat pentingnya sarana tersebut untuk kelancaran ibadah haji. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR RI terus mendorong pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia terus dievaluasi dan ditingkatkan. Bersama pemerintah, DPR RI berkomitmen agar jamaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang terbaik, sehingga para jamaah dapat fokus menjalankan seluruh ibadah haji. Mari kita simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 disebut sudah mencapai 90%. Namun, ada sejumlah persoalan yang masih mengalami permasalahan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga adanya proyek asrama haji yang mangkrak.
Permasalahan lebih dalam ditemukan pada proyek-proyek pembangunan asrama haji. Beberapa asrama dilaporkan mangkrak akibat kekurangan dana sekitar 30%. DPR RI mendesak Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji segera mencari solusi, mengingat pentingnya sarana tersebut untuk kelancaran penyelenggaraan haji. Tadi insya Allah persiapannya sudah 90% lah untuk embarkasi. Tapi memang kita harapkan ini ada beberapa embarkasi yang memang agak bermasalah. Seperti tadi disampaikan, kita menyoroti kemarin teman-teman yang bertiga kasal atas satu asrama haji yang memang mangkrak ya. Jadi kita menyoroti juga di pembangunan beberapa daerah untuk embarkasi asrama haji. Itu memang yang rusak juga, kondisi memprihatinkan. Itu yang harus diperbaiki semua. Pada tahun 2025, jumlah jamaah haji Indonesia berjumlah 221.000, terdiri dari 203.000 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Jamaah haji akan terbagi menjadi 19 kloter keberangkatan dari berbagai embarkasi di Indonesia. DPR RI bersama pemerintah telah melepas keberangkatan kloter pertama sebanyak 7.514 jamaah haji. Dalam hal ini, DPR RI meminta pemerintah menyiapkan pendampingan khusus bagi jemaah lansia dan perempuan agar memudahkan dalam menjalankan ibadah haji. DPR RI mendorong pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia terus dievaluasi dan ditingkatkan. Jangan sampai ada jamaah haji yang lelah akibat menunggu antrian keberangkatan. Kita sudah lakukan dari awal koordinasi dan komunikasi yang baik ya. Yang tadi saya bilang bahwa beda pelaksanaan haji sekarang ini dengan stakeholder kita baik Kementerian Haji, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan udah dari awal. Jadi apa yang pernah kita evaluasi tanpa kita bikin checklist satu-satu itu udah semua sekarang dijalankan oleh para penyelenggara haji baik Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan. Makanya saya yakin pelaksanaan haji sekarang ini akan ada perubahan karena kita berpegangan. Pernah ingat ada pansus kan ya? Semua pointer pansus itu tanpa kita cek satu-satu semua sudah dilaksanakan ya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji, DPR RI mendorong petugas haji dapat bekerja secara profesional dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan haji tahun 2025. Meskipun terjadi pengurangan jumlah tenaga kesehatan, namun seleksi petugas haji dilakukan secara ketat. Hal tersebut untuk memastikan petugas haji yang terpilih adalah orang yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Saya berkali-kali berkomunikasi dengan Dirjen PAU, Prof. Latif. Saya bilang, Prof, jangan sampai petugas-petugas ini justru memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak siap untuk melayani orang lain. Dia tidak ngerti sama sekali apa yang harus dilakukannya. Jadi secara keseluruhan kita akan uji nih. Bagaimana ketatnya hari ini petugas sampai ada yang sampai 5 kali ujiannya lalu diuji lalu mereka berangkat seperti itu. Lalu bagaimana soal pelayanannya? Karena tergantung juga dengan motivasi orang. Ada orang yang dia belum haji tiba-tiba harus melayani, akhirnya dia sibuk sendiri aja. Padahal tugas dia tuh melayani jamaah haji. DPR RI bersama pemerintah berkomitmen jamaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang terbaik sehingga para jamaah dapat fokus menjalankan seluruh ibadah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, nasib ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat menjadi sorotan pasca diberlakukannya kebijakan tarif di era Presiden Donald Trump. Dengan porsi ekspor mencapai 70% dari total keseluruhan, Amerika Serikat menjadi pasar utama bagi komoditas udang tanah air, namun kebijakan tarif yang dinilai proteksionis ini berpotensi menekan daya saing produk udang Indonesia di pasar global. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini.
dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17, pemirsa, perlu langkah strategis untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir udang terbesar dunia. Bagaimana tanggapan Komisi 4 DPR RI terhadap keberlangsungan sektor perikanan dan kesejahteraan para pembudidaya di dalam negeri? Untuk selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Jakarta. Silakan Hendra. Ya baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa terjadinya perang dagang dunia pasca kebijakan tarif oleh Donald Trump sebesar 32%, kemudian ini menjadi satu presiden yang memiliki dampak besar terhadap sektor pertanian. Ini mengapa? Karena jumlah ekspor udang misalnya ke Amerika termasuk jumlahnya sangat besar, jadi sebesar 70%. Nah, ini kemudian menjadi satu pertanyaan terkait dengan nasib bahan-bahan ini, apakah nantinya pemerintah berani melakukan satu terobosan atau mungkin membuka pasar baru terhadap barang-barang yang kemudian menjadi komoditi unggulan bagi pasar ekspor di Amerika. Nah, untuk membahasnya kami akan berbincang langsung dengan anggota Komisi 4 DPR, Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar. Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Pak, terkait dengan perang dagang ini Pak, bagaimana kemudian nasib dari ekspor kita, terutama dalam bahan-bahan perikanan, pertanian dan juga dan lain sebagainya Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita ditanya tentang nasib daripada bahan-bahan produk pertanian dan kelautan perikanan kita, tentunya kita tidak perlu khawatir ya. Karena pertama, mereka itu yang membutuhkan daripada komoditi-komoditi itu. Dan kedua, komoditi seperti tadi yang disinggung oleh reporter adalah masalah udang, perikanan. Yang membutuhkan itu ternyata tidak hanya di Amerika saja, negara lain juga banyak. Dan kemudian untuk kebutuhan dalam negeri pun itu juga cukup tinggi, apalagi sekarang kita ini sedang melakukan program untuk makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis ini kan kita salah satunya adalah sumber protein. Nah, protein ini kan tidak selalu harus menggunakan bahan bakunya adalah protein hewani namanya daging. Nah, ini kan bisa digeser. Kita optimalkan, katakanlah ikan kita, udang kita, itu bisa dijadikan salah satu program pemerintah mengutamakan daripada hasil tangkapan sendiri. Ini salah satu. Dan kedua, kita juga mencari alternatif pasar lain yang memang membutuhkan itu. Katakanlah seperti China, kemudian di Jepang, itu kan juga masih membutuhkan juga. Nah, seperti tuna kita kan Jepang juga membutuhkan juga. Namun khusus untuk Amerika ini tentunya nanti kita akan lihat neraca perdagangan kita. Neraca perdagangan kita yang di Amerika itu transaksi dagang kita, ini kan bisa kita ukur berapa dari transaksi perdagangan dari perikanan kita dan kemudian berapa transaksi dagang dari produk-produk pertanian yang kita impor dari Amerika seperti gandum, ada kapas, kedelai. Nah, ini tentunya menjadi salah satu alat negosiasi. Oleh karena itu, pemerintah sekarang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, sudah dikirim oleh Bapak Presiden ke sana untuk melakukan negosiasi. Tentunya itu nanti akan menjadi bargain posisi neraca perdagangan kita ini mengkhawatirkan atau tidak. Kalau memang neraca perdagangannya itu masih surplus bagi mereka, kita akan mudah untuk bernegosiasi. Ya udah, kalau memang kamu tidak mau menurunkan tarif, ya udah kami juga akan naikkan tarif ini. Nah, oleh karena itu ini sangat bagus, dinamis, dan
ini merupakan sebuah pembelajaran baru bahwa inilah konsekuensi daripada geopolitik, geoekonomi, ekonomi global yang sekarang sangat dinamis. Nah, oleh karena itu saya pernah mendapatkan satu pendapat daripada seorang pakar hukum yang mengatakan bahwa sekarang ini yang terkait dengan masalah hukum itu tidak lagi menjadi pahlawan. Yang menjadi pahlawan itu adalah sekarang ini adalah ekonomi. Sehingga ekonomi ini yang akan sekarang menjadikan bargain seperti ini. Karena perang tarif ini adalah sebuah tantangan baru di era pemerintahan Trump ini. Tentunya Indonesia akan banyak belajar daripada pengalaman itu. Karena Indonesia ini pertama memiliki keunggulan, memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Dari mulai sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan yang lainnya. Kemudian Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar. Justru mereka itu akan rugi kalau seandainya mereka itu melakukan penetapan tarif yang begitu tinggi dan kemudian mereka itu butuh Indonesia karena pasar. Nah, kalau antara Amerika dengan China itu memang udah musuh bebuyutan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kita jangan terjebak di situ. Saya yakin bahwa Amerika akan luwes, Amerika akan lebih lunak untuk menghadapi situasi kondisi di Indonesia karena Indonesia masih banyak membutuhkan komoditi yang diimpor dari mereka. Ya. Pak, terakhir Pak, kalau misalkan Indonesia membuka pasar baru seperti misalkan negara Cina dan lain sebagainya itu, apakah nanti akan dari sisi diplomasi internasional Pak, ada kekhawatiran bahwa Indonesia kemudian semakin jauh hubungannya dengan Amerika Pak gitu? Ya, itu mesti ada konsekuensi. Segala satu tindakan tidak ada risiko dan konsekuensi. Tapi saya meyakini bahwa Amerika butuh Indonesia. Jadi hitung-hitungannya adalah tadi neraca perdagangan. Apakah mereka itu surplus, apakah mereka itu minus. Kalau mereka itu katakanlah minus, dia akan pasang tarif, akan bertahan di situ sehingga menekan Indonesia. Tapi kalau kita itu, kalau mereka surplus, dia akan fleksibel karena mereka butuh udang, butuh yang lain sebagainya. Jadi ini kira-kira yang harus kita waspada, kita harus hati-hati menyikapi itu dan kita tunggu hasil daripada negosiasi tim ekonomi yang ke sana, apa hasilnya. Saya yakin bahwa bargain yang dilakukan oleh Pak Menko ini cukup bagus karena kemarin itu saya lihat ada 4 komoditi kalau nggak salah itu yang ditawarkan mengenai masalah termasuk salah satunya ada kedelai, kemudian ada beberapa lagi komponen yang memang sudah atau jenis-jenis produk tertentu yang memang sudah dinegosiasikan. Saya yakin bahwa Amerika akan lebih fleksibel ke Indonesia. Tapi kalau ke China saya yakin mereka itu memang sudah bebuyutan dari dulu. Baik Pak Firman, terima kasih Pak waktunya Pak. Ya, makasih. Ya baik, pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 4 DPR Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar yang mana tadi disampaikan bahwa perang dagang yang terjadi saat ini dirasa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para petani kita di Indonesia karena memang pada dasarnya kita sebagai negara agraris memiliki kekuatan yang cukup besar yang kemudian bisa diyakini membuka pasar baru bagi negara-negara non Amerika Serikat untuk bisa memberikan satu dampak sosial positif ekonomi terhadap para petani udang dan lain sebagainya. Dan pemirsa demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR Senayan Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Baik, terima kasih rekan Hendra dan selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Elisa dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Yakni pemirsa, Balik DPR RI targetkan rancangan Undang-Undang PPRT disahkan tahun ini. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Yang mana di sini media nasional juga memberitakan terkait dengan Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga ditargetkan selesai tahun 2025. Dia menjelaskan rancangan undang-undang PPRT telah masuk ke dalam program legislasi nasional jangka panjang. Artinya rancangan undang-undang ini akan dibahas dan diprioritaskan untuk dibahas pada periode ini. Dan pemirsa, Bob Hasan juga menuturkan bahwa rancangan Undang-Undang PPRT yang masuk program legislasi nasional prioritas 2025 menitik beratkan pada aspek perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang bekerja di sektor domestik. Meski demikian, Bob menyatakan bahwa pihak pemberi kerja juga termasuk yang turut diperhatikan dalam penyusunan rancangan undang-undang yang bergulir sejak 2 dekade lalu itu. Bob meyakini bahwa rancangan Undang-Undang PPRT ditargetkan rampung tahun ini, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat berpidato pada Hari Buruh Internasional 2025. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu kolaborasi DPR dan Badan Gizi Nasional sosialisasikan program MBG di Bandar Lampung. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmawati Herdian berharap program makan bergizi gratis di Kota Bandar Lampung akan segera merata untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program MBG. Program MBG akan menyasar pada 4 target penerima manfaat, yakni pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, juga balita. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program makan bergizi gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Melalui sosialisasi program MBG, Rahmawati Herdian juga mengajak kepada masyarakat Lampung untuk mendukung penuh program baru ini agar dapat berjalan dengan efektif. Program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan juga berkualitas. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yakni Badan Legislasi DPR targetkan rancangan Undang-Undang PPRT disahkan tahun ini, serta kolaborasi DPR dan Badan Gizi Nasional sosialisasikan program MBG di Bandar Lampung. Sekian dari saya pemirsa, Nazia Sudirja kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.